kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ridwan, silahkan tolong pimpin doanya. Mari kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih pada Ridwan karena sudah memimpin doa hari ini. Ibu perhatikan dari absen kemarin, Lydia kemarin sakit? Ya Bu. Iya, kenapa? Sakit demam Bu. Oh, sudah sehat ya? Iya, alhamdulillah. Ingat materi belajar kita kemarin? Ingat. Apa judulnya? Bullying. Ya, masih ingat. Apa sih arti bullying? Mengejek, menghina, mencaci, merendahkan, menyakiti fisik dan perasaan. Merendahkan, mengejek, menyakiti fisik dan perasaan. Bagus sekali. Ibu perhatikan Johan kayaknya kurang bersemangat nih. Iya, kita isi breaking dulu. Siap? Siap. Oke, terus semangat. Anak-anak sekalian, materi kali ini adalah tentang yuk tingkatkan motivasi belajar kita. Apa kita ketahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Diharapkan anak sekalian dapat menelaah pengertian dari motivasi belajar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat mengklasifikasikan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Dan kemudian yang ketiga adalah anak sekalian diharapkan dapat merumuskan trik dan tips ya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, sudah siap? Siap. Kita buat kesepakatan bahwa kita akan melaksanakan layanan klasikal 1 jam layanan ini. Anak-anak setuju? Setuju. Ada pemaparan materi dari PPT. Kemudian anak-anak sekalian juga akan menyimak video motivasi, ya. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian akan mengerjakan LKPD. Kembali ke materi pertama kita adalah yuk tingkatkan motivasi belajar kita. Perlu anak-anak ketahui bahwa motivasi adalah penggerak yang menimbulkan keinginan-keinginan seperti untuk mengetahui, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses ya. Jadi pada dasarnya motivasi adalah keinginan untuk meraih sesuatu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, bagaimana dengan motivasi belajar? Apakah perbedaannya? Nah, ini tentu saja secara terpisah motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki akan tercapai. Nah, itu menurut Salman ya. Nah, jadi apa sih intisari dari motivasi belajar? Daya gerak, daya dorong, keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Apa sih ciri-ciri motivasi yang dimiliki oleh siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi? Yang pertama adalah tekun. Ya, tekun itu apa? Ketekunan dalam melakukan sesuatu. Jadi seperti bisa dikatakan gigih, ya. Kemudian ulet, hampir sama juga. Ulet berarti dia terus berjuang sampai menghasilkan apa yang dia inginkan. Bukan ulet bulu, bukan ya. Kemudian minat yang tinggi, keinginan yang tinggi dalam meraih sesuatu. Jadi anak-anak sekarang diharapkan memiliki ciri-ciri itu. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Jadi memiliki sifat kemandirian dalam pribadi anak-anak sekalian, yaitu berusaha meraih sesuatu dilakukan oleh diri sendiri, ya. Kemudian yang kelima atau adalah bertanggung jawab. Bagaimana anak sekalian dapat mempertanggungjawabkan apa yang diinginkan, apa yang dilakukan. Kemudian yang keenam adalah ciri-ciri yang siswa memiliki motivasi yang tinggi adalah suka menyelesaikan atau memecahkan masalah tertentu. Ya, contohnya apa sih? Nah, kemudian apa itu ya? Trik dan tips dalam meningkatkan motivasi belajar. Apa saja? Yang pertama adalah membuat agenda
Bisa mengatur manajemen waktu dalam belajarnya. Seperti itu ya. Selanjutnya menentukan gaya belajar. Siapa yang belajarnya suka di tempat sepi? Harus tenang. Oke, ada Okta, ada Nanda, Reva, Sylvia, Lydia, banyak sekali ya, Karel juga. Yang cukup. Jadi istirahat yang cukup adalah merupakan bagian dari trik dan tips agar kita memiliki motivasi belajar yang tinggi. Karena dengan membagi waktu, manajemen istirahat yang baik, maka badan menjadi fokus, badan menjadi sehat, dan cara berpikir juga menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah hindari gangguan belajar. Apa sih biasanya yang menjadi gangguan belajar? HP, betul. Kemudian apa lagi? Main. Kemudian TV atau tele. Jadi dari semua gangguan belajar yang ada, kita harus manajemen. Bukan berarti tidak boleh mengutamakan kegiatan belajar dengan menghindari gangguan belajar. Paham ya? Selanjutnya adalah mencari suasana yang tepat. Jadi dengan suasana yang baik, suasana hati yang baik, maka belajar menjadi lebih baik, motivasi belajar juga akan menjadi lebih tinggi. Dan apa yang dihasilkan dari belajar juga akan menjadi lebih baik karena fokus dalam belajar. Selanjutnya adalah belajar bersama teman. Ada yang memiliki teman belajar kelompok? Ada, betul ya. Nanda dengan siapa? Nanda dengan Okta Rosalinda? Oke. Nah, dengan adanya belajar kelompok, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa masalah belajar yang kita selesaikan menjadi lebih bagus lagi. Selanjutnya kita akan menyimak video motivasi. Saya bersyukur sudah saya naik sampai sekarang. Saya mampu membuat antara itu dengan alam belajar dan bekerja dengan pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah yang awal dan masalah dan menikmati itu sifat yang diberikan oleh ayat-ayat tentang masalah yang cerdas dan memberikan kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie bagaimana menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang tinggi, bersinergi terhadap lingkungan sehingga memberikan manfaat pada lingkungan yang banyak. Mungkin sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Ica. Apakah motivasi yang rendah dapat menyebabkan dekatnya keberhasilan? Tentu saja iya. Karena dengan adanya motivasi yang rendah, tentu saja daya dorong keinginan yang rendah, maka kegiatan yang dilakukan pun tidak terlalu maksimal. Tim yang pertama adalah apakah arti motivasi belajar menurut kalian? Kemudian yang kedua adalah apa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar? Kemudian yang ketiga adalah sebutkan 3 trik dan tips meningkatkan motivasi belajar. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sekalian, sudah selesai mengerjakan mandirinya? Sudah. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu yang pair. Tadi yang timnya sudah, sekarang pair. Jadi silakan dari hasil analisis mandiri tadi dikerjakan secara berkelompok. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah siap maju ke depan menyampaikan hasil analisis dari kelompoknya? Silakan. Okta mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Okta dan Nanda ingin menyampaikan presentasi kita berdua. Apa arti motivasi belajar menurut kalian? Motivasi adalah gaya dorong untuk belajar lebih giat. 2. Sebutkan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Bertanggung jawab dan pantang menyerah serta rajin mengerjakan latihan. 3. Sebutkan 3 trik dan tips meningkatkan motivasi belajar.
Sebab kita saat ini ingin lebih sukses dibanding pencapaian kita. Saat ini kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. 2. Sebutkan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar, tekun dalam belajar dan tidak putus asa. 3. Sebutkan 3 trik dan tips meningkatkan motivasi belajar. 1. Bergaul dengan orang yang senang belajar. 2. Bergaul dengan orang yang senang berprestasi. 3. Menonton film atau membaca novel motivasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sudah disampaikan teman-teman kalian, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya Bu. Motivasi belajar sangat diperlukan untuk menyelesaikan semua tugas pelajaran siswa. Jika tidak memiliki motivasi belajar, akan kesulitan dalam meraih harapan yang diinginkan, yaitu nilai rapot yang baik. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi LKPD. Jadi, lembar peserta didik ini silakan anak-anak kalian isi, dikerjakan. Nanti jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Tulis nama, kelasnya, kemudian pertanyaan dari LKPD tersebut diisi. Selesai? Baik, Ibu ambil kembali. Perasaannya senang gak hari ini? Bertanya, apakah ada yang mau menyampaikan tentang pemahaman layanan pasca hari ini? Silakan kalian. Setelah saya mengikuti layanan ini, saya jadi paham pentingnya motivasi belajar untuk meraih cita-cita, yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah. Terima kasih. Oke, Yuda. Setelah saya menyimak dan memahami yang disampaikan, saya jadi ingin merubah pola saya dalam mengatur waktu belajar dan kegiatan lain, dan agar saya tetap disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan pemahamannya tentang layanan pasca hari ini. Terima kasih juga bahwasanya kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu yuk kenali potensi diri kita. Namun sebelumnya, Ibu harapkan anak sekalian dapat lebih aktif, dapat lebih kreatif, berkolaboratif, komunikatif, sehingga dalam pembelajaran kita atau layanan klasikal kita lebih hidup lagi. Siap anak-anak? Siap. Kali ini jika anak-anak sekalian ada yang belum memahami atau masih ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan temui Ibu di ruang BK. Ibu terhadap anak-anak sekalian terus bersemangat, terus bekerja keras dalam meraih cita-cita, terus berusaha, terus berjuang, terus belajar untuk menjadi lebih baik. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Silahkan Ibu pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri layanan